Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya bun. Dan selamat berakhir pekan juga. Bunda-bunda kalau hari minggu gini suka pada main gak nih? Oke, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku kali ini ya bun. Dan apalagi kalau bukan beres-beres. Karena lihat tuh ya, ini keadaan rumah aku pagi hari ini benar-benar berantakan banget ya bun. Udah kayak kapal pecah ini mah namanya ya. Mulai dari ruang tamu sampai meja makan juga berantakan banget. Apalagi ini mainan anak aku berserakan di mana-mana sampai keluar juga gitu ya. Ya namanya juga punya anak kecil pasti kayak gini ya bun. Keadaan rumah tuh nggak mungkin selalu beres tiap saat gitu. Karena itu tuh bener-bener nggak mungkin banget buat aku yang punya anak kecil gitu. Kecuali anak kita nggak kita bolehin buat main, buat berantakin mainan, pasti rumahnya rapi terus gitu ya bun. Tapi kan kasihan juga ya kalau kita punya anak kecil. Jadi ya udah, kita sebagai ibu rumah tangga ya harus sabar-sabar aja dan harus tetap disyukuri aja gitu ya bun. Yang penting anak kita senang. Oke, tadi aku udah beresin beberapa mainan yang ada di ruang tamu itu, udah aku simpenin ke meja dulu untuk sementara gitu ya. Dan ini banyak banget tuh baju, celana, terus apa segala macem gitu ya, itu ada di atas sofa. Aku mau ambilin semuanya dan aku mau gantungin ke tempatnya biar nggak banyak nyamuk gitu ya. Udah gitu di sini aku mau lanjut beresin sofa. Biasa ya kita kepruk-kepruk dulu tuh si bantal-bantalnya biar si apa namanya, debu-debunya pada berterbangan gitu. Udah gitu untuk sofanya juga aku kibas-kibas kayak gini ya bun. Pokoknya pakai sapu lidi biar semuanya tuh bersih gitu. Karena pasti kan ada aja tuh ya debu-debu ataupun apapun itu pasti ada yang nempel di sofa gitu. Jadi kita harus rajin-rajin bersihin. Karena mau nggak mau ya kalau punya anak kecil tuh, rumah tuh kan pasti nggak akan selalu beres gitu ya bun, nggak akan selalu rapi. Jadi kita tuh harus rajin-rajin aja buat beresinnya. Karena kalau kotor juga kan kita nggak enak ya, dipakai duduk, dipakai tiduran pasti nggak nyaman gitu. Nah, ini kalau misalkan serasa udah beres, udah bersih sofanya, biasanya aku langsung semprotin pakai linen spray gini. Ini sama kayak buat nyemprot kasur atau spray gitu ya. Aku pakein juga di sofa biar sofanya juga apa ya, wangi dan menghilangkan kuman juga gitu kan ya. Itu ada manfaatnya buat ngilangin kuman-kuman. Dan juga bunda harus tahu ya, meskipun aku selalu bikin konten beres-beres kayak gini, bukan berarti aku selalu setiap saat rajin, setiap hari rajin, enggak ya, itu salah. Karena aku juga kadang pasti ada malesnya dan lumayan sering juga malesnya gitu ya. Cuman mau nggak mau sebagai ibu rumah tangga harus dikurang-kurangin aja gitu ya malesnya. Jangan lebih banyak males daripada rajinnya gitu. Karena aku juga belajar, menurut aku dari dulu sampai sekarang bener-bener perubahan aku lumayan signifikan gitu ya bun. Dari dulu yang aku malas banget tuh yang namanya beres-beres, tapi sekarang udah menjadi ibu rumah tangga, sedikit-sedikit aku lebih rajin gitu ya. Apalagi sebelum-sebelumnya gitu, karena kan dulu aku pakai ada asisten rumah tangga, jadi kerjaan aku tuh bener-bener leha-leha banget, rebahan gitu ya, main HP, pokoknya sangat santai. Dan sekarang udah beberapa bulan ini aku sendiri gitu ya, udah nggak pakai ART. Aku tuh benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dan hikmahnya gitu. Aku bisa jadi lebih mandiri, melakukan semuanya sendiri, dan juga aku bisa melakukan hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin, seperti halnya masak. Karena dulu aku tuh jarang banget yang namanya masak tuh, nggak pernah, dan sekarang alhamdulillah aku sedikit-sedikit udah bisa gitu ya. Jadi aku bersyukur banget. Dan ini dia udah beres aja nih, udah lumayan bersih gitu ya untuk ruang tamu dan meja makannya semuanya udah aku beresin. Setelah itu di sini tadinya aku tuh nggak akan cuci baju, tapi ternyata kok udah banyak lagi gitu ya, cucian bajunya udah penuh. Jadi ya udah, aku mau lanjut aja langsung cuci baju, karena kalau dinanti-nanti makin numpuk makin males gitu ya. Dan ini ada beberapa baju yang aku pisahin, baju dede itu tuh pasti ada yang kotornya, jadi nanti mau aku sikat dulu gitu ya bun. Karena kalau pakai mesin cuci tuh nggak cukup ya, cuman tetap harus digucek atau disikat gitu ya kalau misalkan emang ada noda yang nempel gitu. Udah beres nih ceritanya, aku mau langsung pakein dulu deterjen liquid gini. Biasanya aku tuh pakainya 2 tutup botol gini ya bun, karena 2 tutup botol juga udah lumayan banyak dan wangi banget gitu. Biasanya bunda-bunda suka berapa banyak sih kalau pakein soklin gitu.
Dan kalau udah beres, di sini aku langsung setting timernya aja. Biasanya aku yang paling tinggi karena ini udah penuh banget tuh ya. Dan jangan pada salpok gitu tuh di pinggir-pinggir kotor tuh susah banget dihilangin ya bun. Udah aku sikat-sikat juga tapi tetap aja kayak gitu. Jadi kelihatan kotor gitu. Padahal udah aku beresin. Udah gitu lanjut, di sini aku mencuci piring seperti biasa. Cucian piring aku selalu numpuk di pagi hari ya bun, karena aku selalu males kalau nyuci piring di malam hari tuh. Selalu ada niat, ada keinginan kalau cuci piring lebih baik malam, tapi tetap aja belum bisa gitu ya, karena kalau udah ngantuk aku tuh bisa langsung tidur aja gitu ya, nggak pakai lama. Dan ini udah hampir beres aja aku cuci piringnya. Enak banget ya kalau di video tuh cuma beberapa detik udah beres aja, nggak seperti realitanya gitu. Dan kalau udah beres, ini aku langsung sikat aja tuh, karena emang bener kotor banget ya. Kalau cuciannya banyak, pasti si wastafelnya ikut kotor, kena sisa-sisa makanan. Jadi aku mau langsung sikat-sikatin aja tuh kan, jadi bersih gini enak ya, jadi wangi juga. Dan udah beres itu, di sini udah beres aja cucian bajunya. Aku mau langsung jemurin aja ya bun. Ini aku ambilin dulu dari si mesin cucinya. Aku ambilin dulu baju-baju aku dan baju suami aku. Lalu seperti biasa aku gantung-gantungin seperti ini. Kalau bunda-bunda yang selalu nonton video-video aku pasti udah tahu gitu ya cara aku menjemur baju tuh kayak gimana. Lumayan agak ribet, cuman ya udah ini cara aku biar si cuciannya cepet kering gitu. Udah beres gitu aku langsung gantung-gantungin aja tuh. Lihat udah penuh banget kan ya, hampir sederetan itu benar-benar penuh sama cucian aku. Dan untuk yang kecil-kecilnya biasanya aku pakai jemuran yang kecil seperti ini. Oke, udah beres semua pekerjaan di dapur. Ini aku mau lanjut lagi. Di sini bunda-bunda pasti udah tahu ya, kalau yang sering nonton video aku, kalau aku udah bikin ngegelar karpet kayak gini pasti aku mau ngapain gitu ya. Iya bener banget, aku tuh mau nyetrika baju karena lihat tuh ya, udah sebanyak ini ada 2 keranjang penuh banget. Di sini aku langsung setrika aja, mau aku lipetin dulu tapi sebelum aku setrika, karena kebiasaan aku selalu kayak gitu ya bun, selalu aku lipetin dulu mau sebanyak apapun itu gitu. Aku nggak bisa kalau ngegunung kayak gini langsung aku setrika tuh nggak bisa ya, harus aku lipet dulu dan dipisah-pisahin antara baju aku, suami aku dan anak aku. Mau selama apapun tetap aku lakuin gitu ya bun. Jadi di sini aku mau langsung lipet aja bajunya gitu. Ini banyak banget kan ya, ditambah tadi aku nyuci juga, jadi kebayangkan sebanyak apa. Cuman yang tadi aku cuci bakal aku setrikanya nanti aja gitu. Ini tuh banyak banget karena emang ada anduk-anduk. Kemarin tuh aku nyuci anduk-anduk gitu ya. Sama ada spray juga, jadi lumayan agak banyak. Kenapa aku selalu dilipetin kayak gini ya bun, karena biar lebih gampang dan menurut aku jadi lebih praktis aja gitu. Karena kalau dipisah-pisahin gini kita tahu mana baju aku, baju suami aku. Dan aku juga bisa langsung pisah-pisahin kayak dalaman-dalaman gitu. Karena dalaman kadang biasanya kalau lagi banyak ini aku nggak setrika gitu ya. Jadi bisa langsung aku pisahin mana yang harus aku setrika dulu gitu ya. Jadi menurut aku lebih gampang aja gitu. Dan emang udah menjadi kebiasaan juga sih, jadi agak susah kalau aku ngilangin kebiasaan ini gitu ya. Dan ini aku juga ada lipat si spraynya. Kalau spray itu agak-agak susah ya, kalau mau ngelipet tuh harus benar-benar rapih juga. Kalau aku nggak tahu kenapa harus semuanya rapih baru aku bisa lakuin gitu ya bun. Oke, ini dia semuanya udah beres ya bun. Tuh sebanyak ini belum ditambah lagi sama pakaian dalam gitu ya, nggak aku liatin di sini. Oke lanjut, di sini aku langsung nyetrika aja. Di sini aku langsung siapin aja peralatannya. Ada alas setrikanya dan semuanya aku colokin gitu. Ini aku langsung mau setrika aja mulai dari baju anak aku ya. Dan ini untuk alas setrikanya tuh enak banget ya bun, kayak lembut banget dan dipakai nyetrika tuh jadi nyaman banget gitu ya. Buat bunda yang mau samaan, aku nanti bakal cantumin linknya di kolom deskripsi ya, barang-barang yang aku pakai semuanya. Sini aku lanjut lagi nyetrikanya dari celana suami aku dulu. Ini kalau agak apa ya namanya, kalau untuk jeans gitu agak effort ya bun, harus benar-benar serapi mungkin dan harus benar-benar pakai tenaga ya kalau nyetrika baju-baju atau jeans yang keras-keras gitu, gak bisa ngasal gitu. Jadi kalau nyetrika tuh benar-benar tangan tuh pasti pegel banget ya bun. Dan alhamdulillah ini udah beres semuanya, udah rapi. Aku mau langsung ke dapur lagi. Di sini aku mau langsung masak ya bun. Di sini aku mau masak tahu, terus aku mau masak juga sop, dan ini ada buncisnya karena banyak. Jadi aku tuh ide mau bikin buncis crispy, cuman nggak tahu nanti bakal jadi kayak apa, kita lihat
aja ya. Aku nanti sopnya juga mau pakein ceker dan pakein tahu juga. Di sini pertama aku mau masak tahunya dulu ya bun. Kenapa cuman dikit banget sih tahunya, cuman 4 ya, karena aku cuman berdua sama suami aku gitu ya. Dan aku sama suami aku, tipe yang gak terlalu suka banget gitu, jadi ya paling makan cuman satu doang, jadi 4 juga udah cukup gitu ya bun. Terus lanjut di sini aku, masukin bahan-bahan sopnya, jangan pada salpok ya, ini aku pakai pancinya gede banget, kayak mau bikin sop se-RT gitu ya. Karena soalnya yang kecilnya tuh belum aku cuci, jadi aku lagi males juga nyucinya, ya udah aku pakai yang ada dulu aja gitu. Di sini aku masukin bahan-bahan yang keras dulu seperti, wortel dan, cekernya juga aku masukin, sambil nunggu semuanya beres. Di sini aku mau lanjut ke adonan, buncisnya. Di sini aku tuh pakai terigu sama tepung gitu. Terus untuk airnya aku tuh pakai air es dan pakai es juga. Nggak tahu kenapa aku so ngide aja, langsung aku lihat resepnya di YouTube tuh, kayak gini gitu resepnya. Cuman jadinya bakal kayak gimana aku nggak tahu ya, karena aku juga nggak yakin ini bakalan jadi gitu ya bun. Jadi ini aku masukin dulu ke adonan tepung yang kering, lalu kita masukkan ke adonan yang basahnya. Jadi caranya tuh gini, aku juga nggak tahu ini pertama kali bikin, karena ya sok ngide aja, bingung gitu ya mau bikin buncisnya tuh banyak banget, jadi ya udah aku masaknya gini aja, dan kita masak satu-satu kayak gini. Aku ngerasa nggak yakin banget, ini bener-bener nggak pede masaknya karena menurut aku bakalan gagal gitu ya. Jadi ya udah kita lihat aja lah ya. Mohon dimaklum aja ya bun, karena aku tuh masih belajar juga masaknya, belum jago gitu. Terus di sini aku langsung masukin aja semuanya tuh satu-satu kayak gini. Dan nggak tahu kenapa nggak nempel gitu ya si adonannya tuh, jadi si buncisnya masih kelihatan gitu. Kalau aku lihat di orang lain pada bikin tuh kayak pada nempel si tepungnya tuh ya bun. Cuman nggak tahu salahnya di mana, dan salahnya lagi aku malah ditambahin lagi si adonannya dan diguyur kayak gini dong bun. Jadi hasilnya tuh kayak jadi nyatu gitu, jadi kayak bikin gorengan jatuhnya. Jadi ya udahlah, kita lihat aja ya bun. Lalu lanjut ini karena masih ada, ternyata si, buncisnya masih sisa dan si adonannya masih banyak. Jadi aku masukin lagi dan aku bikin lagi gitu ya, daripada kebuang kan sayang. Jadi aku, masukin lagi adonannya. Dan di sini kita, sambil nunggu adonan yang tadi mateng, kita lihat dulu ini ke sopnya. Ternyata ini udah lumayan, matang gitu ya, si wortelnya udah lumayan lunak. Jadi aku masukin lagi bahan-bahan lainnya seperti buncis dan, kol gitu. Dan aku juga nggak lupa pakein bumbu racik sayur sop gini biar simple aja ya bun, biar instan aja gitu. Udah kayak gitu nggak lupa aku juga pakein bumbu, aku cuman pakai penyedap rasa Royco aja, sama pakai ladaku aja sedikit gitu, karena ini memang udah, cukup ya kayak gitu juga, udah lumayan, segar gitu dari si bumbu raciknya. Dan terakhir ini aku masukin baksonya, karena baksonya kan lumayan, cepet matang gitu, jadi kita masukinnya di akhir aja. Udah gitu aku langsung aduk-aduk lagi dan tunggu sebentar sampai mateng. Dan lihat bunda, ini hasilnya amburadul banget ya, aku bikin yang tadinya mau bikin buncis crispy malah jadi kayak gorengan gini gitu ya. Mungkin kalau tadi nggak diguyurin nggak akan kayak gini ya bun, malah jadi gagal gini. Sedih sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya, namanya juga belajar gitu bun. Mungkin kedepannya nggak akan seperti ini lagi gitu. Cuman ya udah, nggak perlu disesalin, tapi malah ngakak aja sih lihat bentukannya kayak gini. Tapi meskipun bentukannya kayak gini, kita cobain aja nanti rasanya gimana ya bun. Dan ini yang sedikit lagi aku mau langsung masak, dan aku nggak akan guyur lagi pakai si adonannya biar nggak nempel-nempel kayak gitu ya, biar agak mendingan lah bentuknya gitu, nggak yang, amburadul banget gitu ya bun. Jadi aku langsung ini masukin aja, dan emang jadi kayak berantakan gitu ya, si tepungnya tuh malah pada kemana-mana, dan ini dia udah lumayan kecoklatan warnanya. Jadi aku mau langsung balikin nih. Jadi ini tuh kayak gini ya, seenggaknya ini agak ketutup si buncisnya tuh, jadi nggak kelihatan ya. Kalau tadi kayak buncis kemana, adonan kemana gitu ya, pada lari-lari, bener-bener absurd banget bentuknya, pokoknya kacau deh itu mah ya.
apa namanya, masakan aku yang tergagal. Dan kalau yang ini lumayanlah agak mendingan ya Bun, agak menggugah selera gitu. Kalau yang ini mah gak terlalu kacau-kacau banget. Oke, dan ini kita langsung angkat aja. Udah kayak gitu, ini untuk sopnya udah mateng. Untuk kuahnya jadi agak putih ya. Kalau pakai ceker tuh cuman nggak apa-apa karena aku suka ceker. Jadi aku langsung matiin aja kompornya. Udah kayak gitu, nih dia. Aku tuh penasaran pengen cobain si buncisnya. Apakah rasanya seamburadul penampilannya? Kita lihat ya Bun. Aku agak malu sini untuk menyajikannya di meja makan karena takut diledakin sama suami aku gitu ya. Jadi aku di sini langsung coba aja, dan ternyata gak disangka-sangka untuk rasanya mah enak ya Bun. Gak asli, gak bohong ini mah. Meskipun tampilannya kacau tapi rasanya enak, dan ini tuh lumayan kriuk juga karena pakai tepung ya. Jadi jangan lihat dari penampilannya, yang penting rasanya gitu. Oke, ini dia semua makanan aku, masakan aku hari ini udah aku hidangin di meja. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.